Saudara, polisi menduga kuat ada kesalahan standar operasional prosedur dalam kebakaran tungku smelter di Morowali, Sulawesi Tengah. Dari 27 saksi yang diperiksa, polisi memastikan tersangka usai gelar perkara. Tragedi ledakan tungku smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, salah satu proyek strategis nasional, masih menjadi sorotan setelah korban tewas kembali bertambah menjadi 21 orang. Terkait penyebab ledakan, 27 orang baik pihak manajemen dan korban selamat telah diperiksa polisi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP. Terkait penetapan tersangka, polisi masih akan melakukan gelar perkara. Dalam rangka penyelidikan kita pun sudah melakukan pemeriksaan terhadap 27 saksi. Kita bersyukur sudah ada titik terang. Tinggal kita memastikannya pada pelaksanaan gelar perkara besok. Ya. Ada yang mengarah ke tersangka, Pak Jono? Dari 27 orang itu sudah ada yang mengarah ke tersangka? Mudah-mudahan ada. Ya. Di awal ya, terpaksa saya sampaikan mudah-mudahan ada. Karena memang dari hasil penyelidikan patut diduga, saya katakan patut diduga ya, ada beberapa SOP yang terlanggar dari sisi petugasnya, dari sisi metodenya maupun dari sisi keputusan. 59 pekerja jadi korban ledakan tungku smelter PT ITSS. 21 diantaranya meninggal dunia. Sementara sisanya 38 orang masih dirawat intensif di sejumlah rumah sakit. Inilah video amatir ledakan tungku smelter PT ITSS di Kabupaten Morowali hari Minggu 24 Desember 2023. Saat kejadian, tungku smelter yang meledak itu dalam tahap perbaikan. Menurut kesaksian karyawan, saat itu pekerja melakukan pemasangan plat yang mengakibatkan ledakan dan memicu tabung oksigen di sekitar lokasi ikut meledak. Tim Liputan, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Sejauh mana penyidikan polisi dan siapa tersangka atas ledakan tungku smelter di Morowali, Sulawesi Tengah? Kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Joko Winartono melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Mbak Cindy. Sudah ada 27 saksi yang diperiksa. Kapan akan ada ditetapkan tersangka? Jadi begini, Mbak Cindy. Tadi siang kita melaksanakan gelar perkara terkait dengan peningkatan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Betul, kita sudah memeriksa 27 saksi, baik karyawan, manajemen maupun korban yang bisa dimintain keterangan. Plus juga kita menambah ada 2 saksi ahli pidana maupun saksi ahli ketenagakerjaan. Namun demikian kita masih memerlukan penyidikan lebih lanjut, Mbak, terkait dengan kasus tersebut. Memang nanti pada akhirnya juga kita akan ada penetapan tersangka. Namun saat ini kita masih meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan, Mbak. Demikian, Mbak. 27 orang yang diperiksa itu siapa saja, Pak Joko? 27 orang tersebut ada karyawan dari pihak manajemen, kemudian dari korban yang sudah kita bisa mintain keterangan, Mbak. Oke. Dan ahli juga akan diperiksa untuk bisa membuat terang kasus ini? Betul, Mbak. Jadi ada 2 ahli yang kita periksa, ahli ketenagakerjaan maupun ahli pidana, Mbak. Sehingga meyakinkan penyidik pada saat gelar perkara tadi untuk meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, Mbak. Demikian. Baik, Kapolda menyebut ada dugaan pelanggaran SOP nih, Pak Joko. Dugaan kuat itu bagaimana detailnya? Memang apa yang disampaikan beliau betul, Mbak. Tapi kita masih pada mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, akan mengarah ke sana apa yang disampaikan Bapak Kapolda. Kita perkuat lagi, Mbak, untuk penyidikannya, Mbak. Demikian. Karena ini yang menyebut adalah Kapolda, ada dugaan pelanggaran SOP. Indikatornya atau faktornya apa yang akhirnya mengarah pada dugaan pelanggaran SOP? Salah satunya kan kita sudah meningkatkan kasus ini menjadi penyidikan, memberikan keleluasaan pada penyidik untuk lebih intensif lagi melakukan investigasinya, Mbak. Oke, pelanggaran SOP itu kelalaian atau bagaimana nih, Pak Joko?
Terkait dengan pasal yang kita sangkakan, ada pasal 359, 360 KUHP, ancaman hukumannya 5 tahun, Mbak. Jadi di situ terkait dengan kelalaian, Mbak. Terkait dengan kelalaian. Oke. Pekan lalu tim Lab 4 Uji Lab juga sudah melakukan uji lab. Sudah ada hasil dari dugaan penyebab ledakan itu? Kita meningkatkan ke penyidikan, dasar kita salah satunya adalah olah TKP, Mbak. Yang mana hasil tersebut juga akan menjadi dasar kita untuk meningkatkan kasus ini menjadi penyidikan, Mbak, ke tingkat penyidikan. Oke, dari 27 orang tadi yang diperiksa, tadi kan dikatakan akan ada menambah sejumlah ahli pidana juga menjadi salah satunya. Apakah akan bertambah lagi dari karyawan atau dari pihak-pihak terkait dari kasus ini yang dekat dengan kasus, misalnya dari lingkup perusahaan akan diperiksa lagi? Ada penambahan? Pastinya, Mbak, nanti ke depannya pasti akan ada penambahan karena investigasinya akan lebih mendalam lagi karena kita sudah statusnya ke penyidikan. Ada upaya paksa, nanti mungkin akan kita laksanakan, Mbak. Ada upaya paksa? Iya, salah satunya kan upaya paksa pemanggilan, kemudian mungkin ada penyitaan barang bukti yang akan kita sita, Mbak. Oke, kenapa ada upaya paksa? Apakah ada yang menghindar dari pemeriksaan ini, mangkir begitu? Tidak, Mbak, namanya penyidikan, berarti rangkaian penyidikan itu kan pasti ada upaya paksa. Oh, antisipasi begitu ya? Iya, Mbak. Baik. Jadi, Pak Joko, kan ini ada dugaan kuat pelanggaran SOP, ada dugaan kelalaian. Apakah artinya nanti tersangkanya tidak hanya 1 atau 2 orang? Pokoknya nanti kita bekerja investigasi secara mendalam, berapa tersangkanya nanti akan kita expose, manakala bukti-bukti udah kita kumpulkan, Mbak. Kan tadi dinyatakan ada dugaan juga soal kelalaian, ancaman hukumannya 5 tahun penjara, jerat hukumnya ini pasal apa tadi, Pak? Mungkin bisa diulangi kembali, dikonfirmasi? 359 dan 360 KUHP, Mbak. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, begitu ya? 5 tahun penjara, iya, Mbak. Baik, Pak, ini kan terkait dengan proyek strategis nasional juga ya untuk smelter ini. Bagaimana penanganannya? Akankah secepat mungkin dilakukan, sesegera mungkin untuk penetapan tersangka, gelar perkara juga akan dilakukan, Pak Joko? Kami mohon dukungan, mohon doanya agar bisa cepat kita menuntaskan kasus ini, Mbak. Kita udah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan investigasi. Sampai dengan saat ini kita meningkatkan ke penyidikan. Dan kita juga minta doanya agar kasus ini cepat kita tuntaskan, Mbak. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Joko Winartono sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Malam.